Prodi D3 Teknologi Bank Darah dengan NIM 196000032. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi komunikasi kesehatan tentang transfusi darah. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan adalah usaha sistematis yang bertujuan untuk merubah perilaku positif kesehatan masyarakat dengan menggunakan metode dan prinsip komunikasi yang baik. Di mana untuk menjalankan strategi komunikasi yang kita perlukan yang pertama, perencanaan awal kegiatan yang kita lakukan. Nah, di mana ini kita bisa menentukan tema. Di sini strategi saya untuk menentukan tema yang saya ambil, berikan 1 tetes darahmu akan kehidupan berjuta-juta nyawa. Yang kedua, sasaran yang saya ambil untuk sasaran yang saya ambil yaitu anak remaja. Di mana mengapa anak remaja? Karena anak remaja lebih efektif dan mudah direkrut. Yang ketiga, tujuan dari hasil perencanaan. Tujuan dari hasil perencanaan saya agar para remaja bisa diubah perilakunya untuk bisa mendonorkan darahnya secara sukarela. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang saya ambil yaitu metode secara tidak langsung. Mengapa saya mengambil metode secara tidak langsung? Karena di daerah pandemi COVID ini, kita sebagai teknisi pelayanan darah bisa merekrut pendonor dengan beberapa media bantuan, contohnya media cetak. Kita bisa memajangkan poster, baliho, dan media cetak lainnya. Yang kedua, dengan media elektronik, kita bisa sosialisasi atau seminar melalui via Zoom dan live streaming serta media elektronik lainnya. Nah, selain itu juga kita juga menyediakan hal-hal menarik dan unik agar bisa merekrut para masyarakat agar bisa mendonorkan darah mereka. Nah, selanjutnya kita akan memberikan sedikit informasi tentang pengenalan donor darah, manfaat donor darah, syarat donor darah, dan bagaimana proses donor darah. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan lanjut ke video berikutnya. Tahukah kamu apa itu donor darah? Nah, donor darah adalah proses menyumbangkan darah dengan tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah itu sendiri adalah proses memindahkan darah dari seseorang yang sehat ke seseorang yang membutuhkan darah. Nah, apa saja syarat-syarat dari donor darah? Yang pertama, laki-laki atau perempuan berusia 18 sampai 60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, berat badan minimal 50 kg. Yang keempat, tekanan darah diastolik 50 sampai 100 mmHg, sedangkan tekanan darah sistolik 80 sampai 180 mmHg. Dan yang terakhir, tidak berpenyakit HIV/AIDS. Nah, yang berikut, apa sih manfaat dari kita mendonorkan darah? Yang pertama, kita bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Yang kedua, tumbuhnya rasa peduli terhadap sesama. Yang ketiga, mencegah penyakit jantung. Dan keempat, mengganti sel darah yang rusak. Nah, bagaimana kita bisa mendonorkan darah atau bagaimana proses melakukan donor darah? Yang pertama, kita datang ke unit transfusi darah. Dan di sana kita akan membaca dan mengisi formulir. Nah, selanjutnya petugas pemeriksa kesehatan akan memeriksa kesehatan kita berupa kadar Hb dan tekanan darah. Selanjutnya, teknisi pelayanan darah akan mengambil dari kita secara terampil. Selanjutnya, pendonor bisa mendapat kartu tanda donor darah. Nah, teman-teman, tidak hanya mendapatkan kartu tanda anggota donor darah, pendonor juga bisa mendapatkan penghargaan. Apabila 25 kali mendonorkan darahnya akan mendapatkan penghargaan di tingkat PMI Kabupaten. Apabila 50 kali mendonorkan darahnya akan mendapatkan penghargaan di tingkat PMI Provinsi, dan apabila 100 kali melakukan donor darah akan mendapatkan penghargaan di tingkat pusat yang diberikan oleh Bapak Presiden sendiri. Nah, apalagi teman-teman, ayo donorkan darahmu. Setetes darahmu berguna untuk aku,
kamu dan mereka. Sekian dan terima kasih. Selalu jaga kesehatan, tinggal di dalam rumah, selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Terima kasih.